Medan, sebuah kota yang pernah menjadi saksi bisu ketika kemerdekaan bangsa ini dipertaruhkan. Di jalan-jalan yang kita lalui hari ini, dulu pernah bergema suara letusan senjata. Di tanah yang kita pijak, dulu pernah tertumpah darah para pejuang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Medan tidak serta-merta terbebas. Sekutu datang, Belanda mencoba kembali berkuasa, dan rakyat dipaksa memilih tunduk atau melawan. Dan mereka memilih untuk melawan. Tatengger Amplas, sebuah batu penanda sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya tersimpan kisah keberanian rakyat Medan Selatan. Dari amplas inilah garis pertahanan ditetapkan sebagai batas antara penjajah dan republik. Bukan sekedar tugu, Tatengger adalah simbol perlawanan. Ia berdiri sebagai saksi bahwa kemerdekaan tidak pernah datang dengan mudah. Ia lahir dari tekad, dari pengorbanan, dari darah yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah denyut modernitas kota Medan, berdiri sebuah penanda kecil yang mungkin luput dari perhatian. Bangunan sederhana di depan PT Asahan, dekat flyover Amplas, ternyata menyimpan jejak besar perjuangan bangsa. Inilah Tatengger Amplas, saksi bisu yang menandai garis demarkasi hasil perjanjian Linggarjati. Tidak jauh dari titik ini, terbentang sebuah jalan dengan nama penuh makna, Jalan Pertahanan. Nama yang lahir dari sejarah panjang ketika rakyat Medan berjuang mempertahankan tanah air dari kembalinya penjajah. Hari ini kita akan menelusuri jejak itu, jejak yang menghubungkan Linggarjati di Jawa Barat dengan garis pertahanan di Sumatera Timur. Jejak yang hidup hingga kini, bahkan di sekitar sekolah kita, Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Proklamasi 17 Agustus 1945 memang menjadi tonggak lahirnya Republik Indonesia. Namun, kemerdekaan itu segera diuji. Belanda, dengan sokongan sekutu, berusaha kembali menancapkan kekuasaannya di tanah jajahan yang kaya raya. Medan menjadi salah satu medan tempur yang penting. Kota ini bukan hanya pusat perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit, tetapi juga jalur ekonomi vital di Sumatera. Belanda tahu siapa yang menguasai Medan akan menguasai jalur perdagangan internasional di bagian barat Indonesia. Tak heran, pasukan Nica mendarat di Belawan pada akhir 1945. Rakyat Medan pun tak tinggal diam. Pemuda, laskar, dan masyarakat bergabung dalam perlawanan. Pertempuran demi pertempuran pecah di jalan-jalan kota. Senjata mereka sederhana, tapi semangatnya tak terkalahkan. Peristiwa heroik itu kelak dikenal dengan Perang Medan Area, sebuah babak penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perang di berbagai daerah, termasuk Medan, semakin meluas. Pemerintah Indonesia di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir akhirnya mencari jalan diplomasi. Di sebuah desa sejuk di Jawa Barat, Linggarjati, berlangsung perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Tanggal 11 November 1946 perundingan dimulai, hingga akhirnya ditandatangani pada 25 Maret 1947.
Hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati yang meliputi poin-poin utamanya, yakni Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto, hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Indonesia Serikat, serta Republik Indonesia menjadi bagian dari Uni Belanda. Perjanjian ini memang memberi pengakuan internasional bagi Republik Indonesia. Namun, wilayah kekuasaan Republik menjadi sangat terbatas. Untuk menegaskan batas itu, ditetapkanlah garis demarkasi. Dan di Medan, salah satu titik garis itu ditandai oleh bangunan kecil yang masih berdiri hingga saat ini, Tatengger Amplas. Tatengger Amplas bukan sekedar prasasti, ia adalah penanda batas antara wilayah Republik Indonesia dan wilayah yang dikuasai oleh Belanda pasca Linggarjati. Bayangkan suasana tahun 1947. Di titik ini, para perjuang dan pejuang kita berjaga siang dan malam. Di balik prasasti kecil ini tersimpan cerita tentang bagaimana garis kemerdekaan ditentukan. Bukan hanya di atas kertas perjanjian, tetapi juga di medan pertempuran. Tatengger ini membuktikan bahwa Medan adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Bagi rakyat waktu itu, prasasti ini bukan sekedar batu. Ia adalah simbol pengakuan, pengorbanan, sekaligus harapan. Tidak jauh dari Tatengger Amplas, kita temukan sebuah nama jalan yang syarat makna. Jalan Pertahanan. Nama ini lahir dari sejarah panjang perlawanan rakyat. Di jalan inilah garis pertahanan terakhir para pejuang dibangun. Pertahanan bukan hanya soal benteng fisik, tapi juga mental dan tekad melawan penjajah. Jika garis ini runtuh, Medan akan sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Karena itulah, tempat ini menjadi simbol kekuatan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Kini, jalan pertahanan telah berubah menjadi jalur utama yang ramai. Namun, setiap orang yang melintas di atasnya, termaksud para siswa dan siswi MAN 3 Medan, sebenarnya sedang berjalan di atas sejarah. Sejarah tentang sebuah garis pertahanan yang membuat kita bisa belajar tentang pentingnya kemerdekaan. Dengan adanya perjuangan dalam mempertahankan garis pertahanan, kita dapat belajar dengan tenang hingga saat ini. Medan, kota yang awalnya hanyalah sebuah perkampungan kecil di tepi Sungai Deli. Namun sejak abad ke-19, ketika Belanda membuka perkebunan tembakau Deli, Medan berubah menjadi kota penting. Gedung-gedung megah berdiri, jalan-jalan modern dibangun, dan para pekerja dari berbagai daerah didatangkan. Medan menjadi kota kolonial, pusat ekonomi, sekaligus simbol kekuasaan Belanda di Sumatera Timur. Tetapi di balik kemewahan itu, tersimpan penderitaan rakyat yang diperas tenaganya. Dan ketika proklamasi 17 Agustus 1945 berkumandang, rakyat Medan bangkit, menolak bayangan penjajahan kembali menutupi tanah mereka. Tak ada senjata modern, hanya bambu runcing, senjata rampasan dan keberanian. Tetapi semangat tak pernah surut. Jalan pertahanan bukan sekedar batas, tapi simbol tekad. Setiap jengkal tanahnya pernah basah oleh darah pejuang yang tak gentar menghadapi peluru. Di jalan pertahanan, perlawanan merembet hingga Tatengger, sebuah kawasan di Amplas. Tatengger bukan hanya titik serangan, ia adalah saksi bahwa perjuangan tidak berhenti meski rakyat terus ditekan. Di Tatengger,
rakyat menghadap konvoi musuh, dentuman senjata menggema di antara perkebunan karet, pertempuran sengit pecah, korban berjatuhan, namun semangat perlawanan tetap menyala. Dari Tatengger inilah lahir keyakinan bahwa medan juang bukan hanya di pusat kota, namun juga di pinggiran jalan, di kampung-kampung dan di jalanan yang kini kita anggap sederhana. Sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk monumen besar. Kadang ia tersembunyi dalam prasasti kecil di pinggiran jalan atau dalam nama sebuah jalan yang kita lewati setiap hari. Tatengger Amplas, jalan pertahanan, dan keberadaan Mantiga Medan adalah bukti bahwa sejarah itu masih hidup bersama kita. Mereka mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan cuma hadiah, melainkan hasil dari tumpah darah dan hasil dari perjuangan. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan lagi bertempur dengan senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan ilmu, karya, dan semangat juang. Karena perjuangan belum selesai, ia hanya berganti wajah. Hari ini, tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan dengan belajar, dengan berkarya, dan menjaga persatuan, agar jejak perjuangan tidak berhenti di masa lalu, tetapi terus berlanjut menuju masa depan. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Sejarah adalah nyawa, adalah perjuangan, adalah suara mereka yang rela mengorbankan segalanya untuk kita. Tahun 1946, bangsa ini masih rapuh, baru saja berdiri, dan masih diragukan oleh dunia. Namun, di tengah keraguan itu, seorang pemuda bernama Sultan Syahrir berdiri. Dengan wajah tenang, namun hati penuh keberanian. Ia menandatangani perjanjian Linggarjati. Bagi sebagian orang, itu hanya sebuah tanda tangan di atas kertas. Namun, bagi Indonesia, itu adalah bukti pada dunia bahwa bangsa muda ini berhak hidup, berhak merdeka, dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Syahrir mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan darah dan senjata. Kadang, perjuangan adalah tentang akal yang jernih, kata-kata yang berani, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Dan salah satu hasil dari perjanjian itu, Sumatera, termasuk Medan. Medan, sebuah kota yang dulu dikenal dengan perkebunan, pelabuhan, dan perdagangan. Tapi lihatlah sekarang. Hari ini, Medan telah menjelma menjadi kota metropolitan yang megah. Gedung-gedung tinggi berdiri, jalan-jalan ramai penuh kehidupan. Keragaman budaya tumbuh berdampingan, dan semangat ekonomi berdenyut di setiap sudutnya. Medan adalah bukti nyata bahwa apa yang dulu diperjuangkan dengan tinta kini hidup dalam bentuk kemajuan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Namun, jangan kita lupa, semua yang kita nikmati hari ini, kedamaian, kemajuan, kebebasan adalah buah dari pengorbanan mereka yang datang sebelum kita. Mereka rela kehilangan masa muda, keluarga, bahkan nyawa, hanya agar kita bisa berdiri di sini dengan kepala tegak. Maka pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan untuk generasi setelah kita? Apakah kita hanya akan menjadi penonton? Atau kita siap melanjutkan perjuangan dengan karya, dengan tekad, dengan keyakinan? Setiap dari kita punya Linggarjati dalam hidup. Saat-saat di mana kita harus membuat keputusan besar. Saat-saat di mana kita harus berani melangkah meski sulit, meski penuh risiko. Dan di sanalah arti sebenarnya dari perjuangan. Sultan Syahrir telah menorehkan jalanannya. Medan telah membuktikan dirinya. Sekarang giliran kita. Bangunlah dengan tekad. Berjuanglah dengan sepenuh hati. Percayalah, masa depan tidak pernah berpihak pada mereka yang hanya menunggu. Masa depan hanya akan datang pada mereka yang berani bermimpi, berani melangkah, dan tidak pernah berhenti berusaha. Seperti Medan yang kini berdiri gagah dan megah, kita pun bisa berdiri teguh, menghadapi dunia, membawa nama Indonesia semakin tinggi. Ingatlah, sejarah bukan hanya untuk dikenang,
Sejarah adalah api yang harus terus kita nyalakan, agar cahaya perjuangan tidak pernah padam dan bangsa ini terus berjalan menuju masa depan yang lebih besar.